Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat ya? Masih. Tadi pelajaran yang pertama apa? Olahraga. Wah, habis berkeringat. Tapi nggak apa-apa, masih tetap semangat. Nah, siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Bagus. Nah, anak-anak tidak terasa ya kalian udah kelas 12. Ada yang mau lanjut kuliah? Saya Yang mau kerja? Ya pokoknya kalau kalian mau lanjut kuliah atau lanjut kerja, pesan ibu tetap semangat. Nah, jadi generasi penerus bangsa yang tetap memberikan banyak ajaran, memberikan karya-karya yang sesuai dengan ajaran Tuhan sendiri. Nah, sekarang kita membuka pelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa? Gak aja Bu. Oh ya, silahkan Mas. Mari Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Bapak kita dalam kudus. Amin. Allah Bapa penyayang kehidupan, kami bersyukur boleh mendiami tanah air Indonesia dengan segala keragaman dan kekayaan alamnya. Kami bersyukur bahwa Engkau menyertai perjalanan bangsa dan negara kami. Bantulah kami agar dari hari ke hari kami semakin bersatu hati mewujudkan kesejahteraan-Mu. Terangilah hati dan budi kami agar tidak berpandangan sempit, memperjuangkan kepentingan kelompok dan golongan sendiri. Demi Kristus yang mengasihi semua orang dan yang telah wafat menebus dosa manusia dalam persekutuan Roh Kudus, hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Mas Eden. Sama-sama. Nah, anak-anak, kalau kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu mengenai apa? Apa nih? Ayo apa? Dibuka lagi catatannya kemarin. Coba dibuka. Tentang tantangan dan peluang umat Katolik Indonesia untuk membangun bangsa dan negara seperti yang dikehendaki Tuhan. Tantangan dan peluang. Ya, kemarin pertemuan minggu lalu kita telah membahas tantangan dan peluang bangsa negara, terutama umat Katolik, seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, pertemuan minggu lalu kita diajak untuk menghayati tantangan dan peluang untuk membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan anak bangsa Indonesia atas dasar semangat kasih dan persaudaraan. Kita ikut merestorasi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Nah, jadi kalian harus tetap bersemangat untuk membangun bangsa Indonesia ini agar menjadi lebih maju lagi. Nah, anak-anak, ibu akan menunjukkan gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Coba kalian perhatikan. Ini ada tokoh siapa ini? Presiden Soekarno. Ya, ini adalah Presiden Soekarno. Lalu gambar ini menunjukkan tentang apa? Proklamasi. Ya, benar sekali. Ini gambar yang menunjukkan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita mengingat kembali proklamasi bangsa Indonesia ini. Nah, dalam proklamasi bangsa Indonesia ini tentu ada cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia itu apa? Kalau setahu saya menjadikan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ya, Itulah pokoknya. cita-cita bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi adil, menjadi damai, sejahtera, dan makmur. Nah, cita-cita bangsa Indonesia ini untuk menjadi negara yang damai, adil, sejahtera, dan makmur ini tertuang dalam dasar negara kita. Dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Lalu, cita-cita ini tentunya sudah tertuang dalam Pancasila itu yang
berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu terdapat dalam sila keberapa? Yang kelima. Sila kelima. Kalian masih apa? Sila pertama Pancasila apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Empat, Rakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini sudah tercantum sebagai cita-cita bangsa negara kita sendiri. Nah, dari semua cita-cita ini menjadi gambaran kita nanti dalam pembelajaran pertemuan kita hari ini. Namun ketika melihat Indonesia saat ini, perjalanan Indonesia saat ini, tentunya juga perjuangan bangsa Indonesia ini, setelah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, apakah cita-cita bangsa Indonesia damai, adil, sejahtera, makmur, apakah sudah terwujud? Belum sepenuhnya terwujud. Karena apa? Karena masih banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan perdamaian, keadilan, dan juga masih banyak yang belum sejahtera dan makmur. Ya, benar sekali. Negara Indonesia ini tentunya masih banyak kesenjangan sosial, yang miskin, yang kaya, lalu ada perpecahan agama yang dimana-mana bisa membuat jadi keonaran, lalu masalah perekonomian yang saat ini sedang naik turun, dan banyak sekali Indonesia ini yang dikatakan merdeka tapi malah masih banyak cita-cita yang belum terwujud. Maka anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, terutama umat Katolik, harus mewujudkan semangat kasih seperti yang telah diajarkan Yesus, seperti yang telah diwartakan Yesus, semangat karya-karya Yesus untuk memajukan, untuk menciptakan dunia ini menjadi lebih maju lagi. Nah, anak-anak, pertemuan kita kali ini membahas tentang apa? Setelah kita sudah membahas tentang cita-cita negara, lalu tadi ada gambar-gambar IR Soekarno yang sedang berproklamasi, maka pertemuan kita hari ini membahas tentang apa? Keterpanggilan Gereja Katolik dalam membangun bangsa dan negara. Ya, benar sekali. Hari ini kita membahas tentang keterpanggilan umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara. Nah, anak-anak, keterpanggilan umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara ini kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita sebagai warga negara harus menyadari bahwa kita itu sebagai warga negara Indonesia, terutama kita sebagai umat Katolik juga harus ikut mengembangkan apa yang sudah menjadi ajaran Tuhan, ikut ambil bagian dalam tugas-tugas negara kita. Kalian sering mendengar ya, kalau kita itu umat Katolik itu adalah umat yang minoritas. Sering mendengar atau tidak? Ya. Nah, kita itu di masyarakat luar menjadi perbincangan kalau umat Katolik itu menjadi umat yang minoritas. Walaupun kita itu umat Katolik yang minoritas, tetapi bukan berarti kita itu dikecilkan dalam urusan pembangunan dalam negara Indonesia ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mempunyai cerita tentang menggulati masyarakat nelayan. Dibuka dulu bukunya LKS. Sudah dibuka ya? Nah, sekarang Ibu akan bacakan ceritanya. Kalian simak baik-baik.
Menggulati masyarakat nelayan kampung laut adalah sebuah pemukiman di antara hutan bakau di kawasan Laguna, Segara, Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Daerah tersebut berada di antara Pulau Nusa Kambangan dan Cilacap Dataran. Tahun 1973 ketika Pastor Carolus mengunjunginya untuk pertama kali, hingga tahun 80-an pemukiman tersebut berupa rumah-rumah panggung di atas perairan. Kondisi lingkungan yang tidak manusiawi menyebabkan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit. Kemunculan di kampung laut pada minggu kedua September 1973 itu terus berlanjut. Ia datang dengan membawa perawat, dokter, beserta obat-obatan untuk merawat yang sakit. Di waktu lain, ia membawa itik, kambing, dan juga babi. Ia membangun tambak udang yang kemudian ditiru orang lain. Ia hadir juga sebagai mantri ternak yang menyuntik kambing yang sakit. Ia mengajak anak-anak kampung laut bersekolah di Kuanganten di kota kecamatan dan menyediakan asrama bagi mereka. Karena masyarakat belum mengenal budaya pendidikan, maka kami menanggung semua biaya pendidikan anak-anak ini hingga soal pakaian dan makanan, semuanya gratis. Tandas Pastor Carolus. Kalau kita ingin mengasihi, kita ingin memberi yang terbaik, dan yang terbaik adalah pendidikan, tegasnya seperti itu. Untuk sebagian besar karya sosialnya, Pastor Carolus menggunakan bendera Yayasan Sosial Bina Sejahtera atau disingkat YSBS yang dibentuk pada 12 Maret 1976. Misionaris kelahiran Irlandia 8 April 1943 ini juga menggelar proyek-proyek padat karya seperti membangun jalan raya, rumah panggung. Upaya ini kemudian mendorong penduduk kampung laut mengurung atau menimbun pemukiman mereka, sehingga akhirnya tahun 80-an pemukiman mengapung itu menjadi daratan. Sekarang praktis tidak ada lagi rumah panggung di atas perairan di kampung laut. Memintas jalan, dua karya pastoral nelayan Pastor Carolus yang aktual adalah proyek pembuatan jalan serta pelayanan bagi anak-anak nelayan. Tentu hal tersebut bukan berarti mengecilkan karya-karya lain, seperti tanggap daruratnya atas peristiwa tsunami di pantai selatan Jawa Tengah, bagian barat hingga Pangandaran di Jawa Barat. Kampung laut yang telah menjadi darat pada awalnya hingga bisa dijangkau lewat jalur perairan dengan perahu, baik dari kota Cilacap, dari Kuanganten, maupun dari Kali Pucang atau Pangandaran. Pastor Carolus merintis dibangunnya jalur darat untuk menjangkau berbagai desa di kawasan Segara Anakan. Dalam proyek pengerasan jalan, pihak yayasan hanya mendrop material, sementara masyarakat setempat menata batu-batu tersebut. Saya tidak mau mematikan gotong royong tetapi memupuknya. Kami kasih batu rakyat yang memasang bersama-sama, termasuk ibu-ibu. Mereka bangga membuat jalan raya sendiri, paparnya. Menurut hasil penelitian ahli dari Bank Pembangunan Asia atau ADB, hal penting untuk memberantas kemiskinan adalah infrastruktur jalan dan irigasi. Pendidikan menyeluruh. Setahun terakhir bekerjasama dengan Christian Children Fund atau CCF, YSBS memberikan perhatian pada anak-anak nelayan kampung laut sebelumnya dan sebagian masih berlangsung sekarang. Kerjasama karya dalam
yang memberikan perhatian pada pendidikan dan kesehatan anak tersebut berada dalam lingkungan masyarakat petani. Program ini mengasuh satu anak dalam satu keluarga, tetapi akhirnya karena masalah kesehatan dan pendidikan, anak menyangkut banyak aspek kehidupan keluarga serta lingkungan si anak juga mendapat perhatian. Pastor Carolus berharap sekitar 4.000 anak kampung laut akhirnya akan tersentuh program ini. Nah, anak-anak, begitu ceritanya tadi. Tentang apa ceritanya tadi? Tentang keprihatinan terhadap masyarakat di kampung laut yang hidup serba kesulitan dan penderitaan. Ya, itu tadi cerita Pastor Carolus tentang menggulati masyarakat nelayan, terutama Pastor Carolus prihatin ya dengan kondisi yang ada di kampung laut. Kunjungan Pastor Carolus ini karena keterpanggilan Pastor Paulus melihat kondisi kampung laut dan memberikan semangat kasih dengan sesamanya tanpa melihat latar belakang asal usul mereka. Nah, sebagai pertanyaan untuk kalian jawab, pertanyaannya seperti ini. Tadi kan sudah cerita tentang Pastor Carolus itu apa sudah dijawab oleh Mas Eden. Nah, sekarang coba apa alasan atau motivasi Pastor Carolus susah payah melakukan kegiatan seperti itu? Motivasinya apa? Pastor Carolus itu kok mau sih susah payah melakukan kegiatan seperti itu, padahal itu tuh sudah menjadi kegiatan yang bisa dibilang itu sungguh berat. Coba siapa yang mau menjawab? Aku. Ya, silakan Mbak Ya. Motivasi yang mendasari Pastor Carolus untuk berkarya adalah rasa belas kasihnya. Ya. Motivasi yang mendasari Pastor Carolus itu benar yang dikatakan oleh Indah. Dia itu memiliki rasa belas kasihnya. Nah, tujuannya bukan untuk mengkatolikan masyarakat setempat, tetapi memanusiakan masyarakat itu. Dia tidak memandang agamanya apa. Nah, karena ia mengajak masyarakat untuk bangkit dan berjuang bersama, membangun kehidupan mereka sendiri. Nah, maka diperlukan semangat gotong royong. Tadi sudah dikatakan kan kalau Pastor Carolus tadi mengajak masyarakat untuk semangat gotong royong yang dikobarkan. Kalau kita melihat Pastor Carolus itu sebagai umat Katolik yang dia mau membangun bangsa dan negara. Dia itu merasa terpanggil untuk membangun bangsa negara. Kalian sering mendengar nggak semboyan yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto? Apa coba? Kalau kalian tahu semboyan yang ada 100%-nya itu loh. Oh, Apa Mas Edan? 100% Indonesia, 100% Katolik. Iya, benar sekali. Semboyan yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto itu adalah 100% Indonesia dan 100% Katolik. Nah, artinya dari 100% Indonesia dan 100% Katolik itu bahwa sejatinya kekatolikan itu tidak bertentangan dengan keindonesiaan atau dengan menjadi 100% Katolik. Orang Katolik itu sama dengan menjadi warga negara yang baik karena nilai-nilai kekatolikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan universal. Jadi kalian juga harus memahami 100% Indonesia juga 100% Katolik. Indonesia itu sudah cukup banyak orang Katolik yang menjadi pelopor pembangunan di segala sektor kehidupan. Ada yang bergerak dalam bidang apa aja? Coba sektor pembangunan di Indonesia ini bergerak dalam bidang apa?
seperti pendidikan. Lalu apa? Kesehatan. Lalu politik dan pemerintahan itu juga bergerak dalam bidang sektor pembangunan ini apa enggak? Ya. Ya, politik dan pemerintahan itu juga bergerak dalam sektor pembangunan bangsa Indonesia. Sampai sini dulu anak-anak. Apakah ada pertanyaan? Belum. Belum. Nah, saya tahu kalau kalian itu merasa bosan. Jadi coba berdiri dulu. Kita rilekskan badan kita. Biar kalian tidak mengantuk, biar kalian tidak merasa bosan. Sekarang kibas-kibaskan tangan sambil berjinit-jinit seperti ini. Tadi kan kalian sudah senam. Nah, ini sekarang pelajaran kita agar tidak ngantuk. Sekarang kita juga senam seperti ini. Coba lagi. Mana, masih ngantuk enggak? Ya. Nah, kalau tidak, sekarang kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita membahas keterpanggilan umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara. Tadi juga sudah dikatakan 100% Indonesia, 100% Katolik. Sekarang kita melihat ajaran dalam kitab suci ini. Siapa yang tidak membawa kitab suci? Oh, nggak apa-apa. Kita buka dari Markus 12 ayat 13 sampai 17. Nah, coba ini kamu pakai punya ibu. Siapa yang mau membacakan? Oh ya, Indah. Kemudian disuruhlah beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak dengan kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku lihat." Lalu mereka membawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapa ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Ya, terima kasih Endah. Dalam kisah ini, coba Ibu mau bertanya. Sebenarnya apa sih yang dikisahkan dalam kitab tersebut? Yuk, siapa yang mau menjawab? Apa yang dikisahkan dalam kitab suci yang telah dibacakan oleh Endah tadi? Menyimak kan tadi? Ya. Ya, coba siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oh ya. Yang dikisahkan dalam kitab suci tersebut yaitu negara dan bangsa adalah wabah pemersatu berbagai keragaman dan latar belakang warga negaranya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Endah. Dia membaca dan juga menjawab kisahnya, nggak apa-apa. Nah, negara dan bangsa adalah wabah pemersatu berbagai keragaman dan latar belakang warga negaranya. Itu benar yang dikatakan Endah. Karena apa? Negara dan bangsa ada untuk melindungi dan menciptakan kedaulatan setiap manusia. Dalam hal ini, negara dan bangsa adalah baik sebagai yang dikehendaki Tuhan. Sebagai warga negara, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Siapa yang memiliki lebih, hendaknya memberi lebih agar tercipta keadilan dan kesejahteraan semua warga. Sekarang pertanyaan yang nomor 2. Apa yang ditanyakan orang Farisi kepada Yesus? Coba. Yesus pun mengajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban membayar
mempunyai kewajiban membayar pajak pada penguasa. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Eden. Jadi yang ditanyakan orang Farisi kepada Yesus itu kewajiban tentang membayar pajak. Tujuan pajak itu adalah pada akhirnya demi membangun negara dan kepentingan bersama. Sebagai warga negara beragama Kristiani juga harus ikut membangun kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam arti apa? Dalam arti mendorong setiap orang Kristiani tadi 100% Indonesia, 100% Katolik ikut ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara sebagai wujud dari sikap menghadirkan Allah kepada dunia. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang landasan keterpanggilan umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara. 100% Indonesia juga 100% Katolik, dan kita sudah melihat dalam bacaan kitab suci Markus bab 12 ayat 13 sampai 17 tadi. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ada. Sudah jelas ya anak-anak? Jelas. Nah, kalian sudah merasa terpanggil belum menjadi umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara? Sudah. Nah, kalau kalian merasa terpanggil, jadi kewajiban kalian juga harus ikut membangun bangsa dan negara. Kalian mengakui bahwa 100% Indonesia, 100% Katolik itu melekat dalam diri kalian. Nah, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mengajak kalian untuk berdiskusi satu meja. Lalu nanti setelah diskusi, coba salah satu dari antara kalian, kelompok kalian itu maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah siap anak-anak? Nah, coba pertanyaannya seperti ini. Ditulis, nanti kelompoknya Endah sama Eden ya. Nah, tugas dan kewajiban seorang Katolik Kristiani dalam negara itu apa? Kalian sebutkan aja tugas dan kewajiban seorang Katolik dalam negara. Ibu beri waktu diskusi 3 menit ya. Tidak sulit. Hanya menyebutkan tugas dan kewajiban seorang Katolik Kristiani. Coba sekarang diskusi. Sudah anak-anak? Bentar lagi. Ya. Bu. Sudah? Ya, coba maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang mau maju? Aida, silahkan. Tugas dan kewajiban seorang Katolik dalam negara yaitu melaksanakan perutusan dan panggilan dari Tuhan, ikut ambil bagian dalam tugas membangun negara dan bangsa, membentuk persatuan antar umat beragama dalam semangat kasih seperti yang diwartakan Yesus. Ikut serta ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara ya. Lalu yang ketiga apa? Membentuk persatuan antar umat beragama seperti yang diwartakan Yesus. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil diskusi Endah dan Eden. Jadi mereka menyebutkan tugas dan kewajiban seorang Katolik itu melaksanakan perutusan dan panggilan dari Allah. Lalu ikut ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara. Dan yang ketiga, membentuk persatuan antar umat dalam semangat kasih seperti yang diwartakan Yesus.
dalam karya-karya Yesus juga. Nah, terima kasih sudah mau berdiskusi dan mau maju untuk memberikan hasil diskusinya kalian. Jadi benar apa yang telah kalian diskusikan. Kita sebagai umat Katolik atau seorang Katolik Kristiani dalam negara itu tentu harus melaksanakan panggilan dan perutusan dari Allah supaya orang lain juga mengenal Kristus melalui kehadirannya. Sikap seorang Katolik yang baik dan benar tidak boleh memusuhi sesama warga negaranya. Nah, kalian pernah nggak merasa aku ingin negara kita ini pecah? Aku beradu pendapat sama agama Islam. Nah, misalnya seperti itu. Kalian pernah terpikirkan seperti itu nggak? Jangan ya. Pokoknya kalian harus ingat juga 100% Indonesia, 100% Katolik dalam membangun bangsa dan negara melalui semangat kasih. Sebaliknya, kehadiran kita kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesamanya. Kita juga ikut ambil bagian, membentuk persatuan antar umat agama. Jangan sampai kita malah menjadi orang yang merusak antar umat beragama. Kita membuat orang itu pecah, seperti yang Ibu tanyakan tadi, berpikiran untuk beradu pendapat, lalu menang-menangan siapa yang paling hebat, agama ini atau agama itu tidak boleh. Itu namanya bukan membangun bangsa dan negara Katolik. Nah, anak-anak, lalu apa sih kewajiban kita terhadap Allah? Siapa yang tahu? Kewajiban kita terhadap Allah. Kalau kita itu membangun bangsa dan negara itu sebenarnya untuk kita sendiri atau untuk kepentingan bersama? Ya, kita membangun bangsa dan negara ini tentu untuk kepentingan bersama. Nah, contoh dari kewajiban kita terhadap Allah itu misalnya memberi derma kepada fakir miskin dan kaum terlantar. Coba apalagi selain memberi derma? Menyisihkan sedikit harta. Ya, menyisihkan sedikit harta untuk kaum-kaum yang membutuhkan. Ya, baik, itu juga termasuk aksi derma untuk fakir miskin dan kaum terlantar. Seperti yang telah disabdakan Tuhan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Jadi apa yang kita lakukan untuk orang lain itu juga untuk melayani Tuhan. Maka kita pun melakukan kewajiban kita kepada Allah dan kepada bangsa negara kita dengan ikut bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan negara sesuai kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi kiranya cukup jelas ya? Ya. Nah, apakah sampai sini ada pertanyaan? Ya. Karena waktunya sudah kurang 5 menit lagi, jadi Ibu memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, tugasnya dicatat. Nanti kalian membuat kelompok kerja. Nah, membuat kelompok kerja dan yang dibahas itu memilih salah satu bidang atau aksi. Kayak yang Ibu sebutkan tadi, bidang-bidang proyek apa yang ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara tadi loh. Apa aja tadi coba? Pendidikan, kesehatan, politik, HAM, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, dari bidang-bidang tersebut kalian memilih salah satu. Coba nanti setelah itu kalian membuat rencana atau aksi untuk membangun bangsa dan negara. Semisal kalian itu membuat kelompok, terus kalian memilih dalam bidang kesehatan
kalian ikut ambil bagian dalam melayani bidang kesehatan tersebut. Terus kalau bidang pendidikan, kalian bersama kelompok kalian ikut ambil bagian mengajarkan kepada anak-anak kayak kaitannya dalam membangun bangsa dan negara ini juga bisa. Jadi mengumpulkan anak, terus kalian itu membuat suatu pengajaran kepada anak-anak tentang membangun bangsa dan negara itu juga bisa. Jadi kalian bebas mau memilih tentang pendidikan atau kesehatan seperti yang Ibu contohkan tadi, lalu politik, komunikasi sosial, dan sebagainya. Nanti tugas kelompok kalian itu ditulis dalam laporan kegiatan. Sudah tahu format laporan kegiatan, sudah pernah diberikan guru lain untuk membuat itu toh laporan kegiatan toh? Nah, jadi sudah seperti apa kalau kalian sudah tahu format laporan kegiatan, jadi kalian membuat program ini, proyek ini, membuat kelompok kerja ini juga ditulis seperti format laporan kerja seperti yang guru lain berikan. Nah itu nanti dikumpul 2 minggu ke depan, pertemuan 2 minggu ke depan lagi nanti dikumpul. Itu nanti di print ya anak-anak, di print. Nanti pengumpulannya pas ketika pembelajaran tersebut berlangsung. Sebagai kesimpulan akhir dari pertemuan kita hari ini, landasan atau dasar pijakan umat Katolik berperan aktif dalam pembangunan adalah bersumber dari ajaran Yesus sendiri. Seperti dalam Markus bab 12 ayat 13 sampai 17 tadi yang telah kita dalami, dan penjelasan-penjelasan Ibu tentang keterpanggilan umat Katolik dalam membangun bangsa dan negara sendiri. Lalu bersumber dari teladan Yesus juga. Dan itulah yang menjadi dasar keterpanggilan Gereja Katolik untuk membangun bangsa dan negara. Tadi diajarkan bahwa Yesus mengajarkan memberi kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dan kita juga harus ingat bahwa Indonesia ini masih banyak cita-cita yang harus kita kejar dalam membangun negara yang damai, adil, sejahtera, makmur. Dan seperti yang telah dikatakan oleh semboyan Monsinyur Sugio Pranoto, tadi apa ini coba? 100% Indonesia, 100% Katolik. Nah, kiranya kita harus menjadi ambil bagian generasi penerus bangsa yang mau melibatkan dirinya untuk membangun bangsa dan negara. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya, kalau tidak ada, pertemuan kita hari ini kita tutup. Lalu jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ya. Nah, sekarang kita tutup dengan doa penutup. Siapa yang mau doa penutup? Enggak ada. Ya, baik. Sekarang Ibu tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih kiranya Engkau telah menerangi pikiran kami, hati kami, agar bisa menerima materi-materi kami dan semakin terpanggil sebagai umat Katolik dalam membangun bangsa negara Indonesia ini. Masih banyak kiranya ya Bapa, cita-cita bangsa Indonesia ini yang belum terwujud. Semoga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mencintai Indonesia, yang 100% Indonesia dan 100% Katolik. Nama-Mu kami puji kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya.